Benda-benda yang membawa keberuntungan jika ditaruh di dompet. Sebagai seorang ahli dan pakar dalam ilmu budaya, spiritualitas, dan pandangan agama Islam, mari kita bahas secara rinci dan terstruktur mengenai benda-benda yang sering dianggap membawa keberuntungan jika disimpan di dalam dompet. Pembahasan ini akan melibatkan pandangan dari hukum Jawa, primbon, ilmu kuno Sanskerta, serta pandangan dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. 1. Uang kuno yang langka. Dalam pandangan primbon Jawa dan ilmu kuno Sanskerta, dalam tradisi Jawa, uang kuno yang langka sering dianggap memiliki aura atau energi yang berasal dari nilai sejarahnya. Banyak yang percaya bahwa uang ini memiliki daya tarik untuk mengundang rezeki karena dianggap sebagai simbol kelimpahan dari masa lalu yang diwariskan. Makna simbolis dalam primbon yaitu simbol kesuksesan. Uang kuno diyakini menjadi pengingat bahwa rezeki datang dari berbagai sumber, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Kemudian energi spiritual. Ada anggapan bahwa benda bersejarah menyimpan doa dan harapan dari masa lalu. Tetapi dalam pandangan Islam, Islam menegaskan bahwa keberuntungan tidak bergantung pada benda-benda tertentu, tetapi kepada usaha, doa, dan keimanan kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Al-Quran Surat An-Najm ayat 39. Sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk mencari keberkahan rezeki dengan bekerja keras dan bertawakal kepada Allah. Adapun menyimpan uang kuno sebagai koleksi budaya boleh dilakukan, namun tidak boleh diyakini memiliki kekuatan magis. 2. Potongan kuku orang tua. Dalam pandangan primbon Jawa, potongan kuku orang tua sering dianggap sebagai simbol restu dan perlindungan. Adapun dalam tradisi Jawa, benda ini diyakini dapat menangkal energi negatif dan membawa keberuntungan. Dalam pandangan ilmu Sanskerta, kuku melambangkan keterhubungan dengan elemen tubuh yang menyimpan energi hidup. Oleh karena itu, kuku orang tua dipercaya membawa esensi kasih sayang dan doa. Dalam pandangan Islam, Islam tidak mengenal tradisi seperti menyimpan potongan kuku untuk keberuntungan. Rasulullah mengajarkan untuk menjaga kebersihan tubuh, termasuk memotong kuku secara rutin. Potongan kuku harus dibuang di tempat yang sesuai, karena itu bagian dari adab kebersihan dalam Islam. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Menganggap potongan kuku orang tua sebagai pembawa keberuntungan dapat mengarah pada syirik, karena keberuntungan sejati hanya datang dari Allah. 3. Batu giok. Pandangan primbon Jawa dan ilmu Sanskerta, batu giok dianggap memiliki energi alam yang kuat, mampu menarik keberuntungan, kesehatan, dan kedamaian. Dalam tradisi Sanskerta, giok sering dikaitkan dengan elemen bumi yang melambangkan kestabilan dan kemakmuran. Adapun makna spiritualitas, batu giok diyakini memancarkan aura positif yang dapat melindungi pemiliknya dari gangguan energi negatif. Warna hijau pada batu giok melambangkan kesegaran dan rezeki. Dalam pandangan Islam, batu atau benda apapun
tidak memiliki kekuatan spiritual kecuali atas izin Allah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menggantungkan jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan baginya apa yang dia gantungkan. Hadis riwayat Ahmad. Menggunakan batu giok sebagai aksesoris adalah hal yang diperbolehkan dalam Islam, selama tidak diyakini memiliki kekuatan magis atau spiritual. 4. Foto keluarga. Pandangan primbon Jawa, foto keluarga sering dianggap sebagai pengingat untuk tetap berbakti kepada keluarga dan menjaga hubungan baik. Dalam tradisi Jawa, foto keluarga melambangkan kekuatan, ikatan, dan doa bersama. Adapun makna spiritual dalam ilmu Sansekerta, foto keluarga melambangkan kasih sayang dan kebersamaan. Dalam Sansekerta, elemen ini dipercaya memperkuat energi positif dan keharmonisan hidup. Dalam pandangan Islam, Islam mengajarkan pentingnya menghormati dan mendoakan keluarga, namun tidak ada ajaran khusus untuk menyimpan foto keluarga sebagai pembawa keberuntungan. Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Al-Quran Surat Luqman ayat 14. Foto keluarga dapat menjadi pengingat untuk mendoakan dan menjaga hubungan baik dengan keluarga, tetapi tidak boleh diyakini membawa keberuntungan secara magis. 5. Sobekan kain baju ibu. Dalam pandangan primbon Jawa, sobekan kain baju ibu sering dianggap sebagai simbol restu dan keberkahan. Dalam tradisi Jawa, benda ini diyakini membawa perlindungan dan kasih sayang seorang ibu. Dalam pandangan ilmu Sansekerta, kain melambangkan perlindungan dan kenyamanan. Sobekan kain baju ibu dianggap membawa energi positif dan doa. Di dalam Islam, Islam mengajarkan untuk selalu berbakti kepada orang tua, namun tidak ada tradisi atau ajaran khusus mengenai penggunaan kain sebagai simbol keberuntungan. Rasulullah bersabda, keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya, menghormati dan mendoakan ibu adalah bentuk bakti yang diajarkan dalam Islam. Sobekan kain baju ibu hanya boleh dianggap sebagai kenang-kenangan, bukan benda bertuah ataupun jimat. Adapun kesimpulannya, 1. Pandangan Islam, keberuntungan sejati datang dari Allah, bukan dari benda-benda tertentu. Berpegang pada benda sebagai pembawa keberuntungan ataupun jimat dapat mengarah pada kesyirikan. 2. Adapun langkah praktisnya, tingkatkan ibadah kepada Allah, jaga hubungan baik dengan keluarga, lakukan amal soleh untuk mencari keberkahan hidup. Adapun kisah pada zaman Nabi, ketika Rasulullah bersama para sahabat, pernah ada seorang laki-laki yang memakai jimat untuk perlindungan. Kemudian Rasulullah bersabda, lepaskan itu, sesungguhnya itu hanya akan menambah kelemahanmu. Hadis riwayat Ahmad. Hal ini menunjukkan bahwa keyakinan kepada benda-benda tertentu dapat melemahkan iman dan hukumnya syirik. Semoga kita selalu diberi hidayah untuk bergantung hanya kepada Allah semata dalam segala urusan.